Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Nah, ini dia yang gue cari, Bray. Biwir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu. Nanaha aku beti murah. Geblek hirup naik jadi runtah. Ulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Harmaen dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sikap dan perilaku dalam menjaga keutuhan NKRI. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menghayati persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk pengabdian dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap dan perilaku dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kesatuan bangsa Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara kebangsaan yang pembentukannya berdasar pada semangat nasionalisme. Tekad dari masyarakat Indonesia untuk bersatu dengan bersama-sama membangun satu negara, meski beragam latar belakang seperti agama, suku, ras, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, istilah negara kesatuan sudah sangat sering kita dengar, sebab negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir warga negara Indonesia. Nah, di sini negara kesatuan sering disebut juga sebagai negara tunggal atau satu negara, yaitu monosentris atau berpusat satu, di mana terdiri hanya satu negara, satu konstitusi, satu pemerintahan, satu kepala negara, dan satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Jadi, negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal dengan kekuasaan pemerintah pusat yang dapat mengatur seluruh daerahnya. Bersusun tunggal berarti negara yang di dalamnya tidak ada negara lagi. Nah, kemudian tekad untuk bersatu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah muncul sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada waktu itu anak bangsa bersumpah yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat persatuan. Yang pertama, faktor pendorong persatuan. 1. Adanya rasa nasionalisme. Kemudian yang kedua, adanya rasa toleransi yang tinggi. Kemudian yang ketiga, adanya sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, adanya kesadaran dalam hidup bermasyarakat. Kemudian faktor-faktor penghambat persatuan. Yang pertama, masyarakat bersifat heterogen atau beraneka ragam. Kemudian yang kedua, adanya ketimpangan dalam pembangunan. Yang ketiga, kurangnya rasa toleransi antar masyarakat. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran adanya gangguan dari luar. Lalu, bagaimanakah sikap dan perilaku yang seharusnya kita terapkan guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, yang pertama dalam lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, kita dapat saling mencintai dan menghormati sesama anggota keluarga. Kemudian yang kedua, kita dapat menjaga nama baik keluarga. Dan yang terakhir, kita dapat menghargai perbedaan pendapat di antara anggota keluarga. Kemudian di dalam lingkungan sekolah. Nah, dalam lingkungan sekolah, kita dapat menjaga kerukunan dalam berteman, kemudian tidak memilih dan memilah dalam berteman, dan yang terakhir, kita dapat mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian di dalam masyarakat.
Di dalam masyarakat, kita dapat menjaga kerukunan warga dengan sikap tolong-menolong. Kemudian yang kedua, kita dapat menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat. Dan yang terakhir, kita dapat berperan aktif dalam kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara kebangsaan yang pembentukannya berdasar pada semangat nasionalisme. Nah, tekad dari masyarakat Indonesia untuk bersatu dengan bersama-sama membangun suatu negara meski beragam latar belakang, baik agama, suku, ras, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian, adapun faktor pendorong dan penghambat persatuan, yang pertama, faktor pendorong persatuan, adanya rasa toleransi yang tinggi, kemudian adanya rasa nasionalisme, kemudian adanya sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan faktor penghambat persatuan misalnya masyarakat yang bersifat heterogen, kemudian adanya ketimpangan dalam pembangunan,